Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi dalam renungan pagi GPD Meseruku Pakis dan GPD Gloria Karangrejo. Pada pagi hari ini saya membawakan renungan yang berjudul Meraih Kesuksesan Hidup. Katakan sama-sama, meraih kesuksesan hidup. Mari kita buka Alkitab kita dan baca dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Kesuksesan itu merupakan suatu hal yang diidam-idamkan oleh semua orang. Kesuksesan dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam studi, dalam politik, sosialitas dengan sesama, hubungan keluarga, pelayanan, dan banyak hal lagi yang menjadi idaman manusia. Ada yang hanya menunggu kapan datangnya kesuksesan itu, tetapi sebagian bekerja keras untuk berusaha meraih kesuksesan itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara terkasih, salah satu motivator nomor 1 di Indonesia bernama Andre Wongso, dia mempunyai sebuah moto yang sangat membangkitkan motivasi banyak orang. Motonya adalah sukses adalah hak saya. Katakan sama-sama, sukses adalah hak saya. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, seperti yang kita tahu bahwa ketika kita menunaikan kewajiban kita, maka kita akan memperoleh hak kita, baik sebagai seorang warga negara atau dalam posisi apapun. Contohnya di sini kita di sini adalah seorang mahasiswa dan pekerja. Jika kita sebagai seorang mahasiswa atau pelajar, jika kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kita, maka kita dapat mendapat gelar sarjana. Itu adalah hak kita. Dan sebagai pekerja, apabila kita menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan kepada kita dengan tepat waktu, maka kita akan memperoleh hak kita, yaitu gaji, bahkan bisa ditambahkan bonus. Demikian juga Tuhan, bahwa ketika kita berjalan di dalam firman-Nya, maka Dia akan memberikan dukungan bagi kehidupan kita. Kesuksesan merupakan bagian bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Katakan amin. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara untuk meraih kesuksesan hidup? Yang pertama adalah renungkan firman Tuhan. Katakan sama-sama, renungkan firman Tuhan. Tuhan itu mengingatkan kita agar tidak lupa memperkatakan firman-Nya. Dia ingin memikirkan kita, merenungkannya siang dan malam. Di dalam Mazmur pasal 1 ayat 2-3, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, firman Tuhan itu sanggup menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman-Nya, maka segala sesuatu dapat jadi. Biarlah kehidupan kita senantiasa penuh dengan renungan firman-Nya, maka yakin dan percaya kesuksesan akan mendatangi hidup kita. Hidup dalam firman-Nya membuat kita mendapatkan janji kesuksesan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Yang kedua adalah rajin bekerja. Katakan sama-sama, rajin bekerja. Di dalam Amsal pasal 13 ayat yang keempat, Amsal pasal 13 ayat yang keempat, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, berkat atau kesuksesan tidak datang dengan sendirinya. Walaupun kita sudah rajin berdoa dan membaca firman Tuhan, kita itu dituntut untuk rajin bekerja. Firman Tuhan jelas sekali menyatakan bahwa orang yang rajin akan diberi kelimpahan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih, sikap menunda pekerjaan juga bukan suatu hal yang baik. Marilah kita membuat tangan kita rajin bekerja. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ketekunan dalam melakukan suatu pekerjaan akan mendatangkan bukti dan kesuksesan. Tuhan itu ingin agar kita umatnya dapat berhasil dalam hidup. Nah, ora et labora, yang berarti berdoa dan bekerja. Jika kita berdoa dan bekerja dan percaya kepada Tuhan, maka kesuksesan yang kita impikan pasti terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara terkasih, mari kita renungkan firman Tuhan siang dan malam, kita lakukan apa yang diperintahkannya, dan
Yang kedua adalah rajin bekerja. Maka yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, pelindungan-Mu ya Tuhan dari pagi, dari malam ya Tuhan hingga pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas perlindungan-Mu ya Tuhan, kiranya Kau berkati kami ya Tuhan, yang Kau tuntun kami ya Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami dengar ya Tuhan, biarlah kami dapat melakukannya, dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, kami hanya manusia biasa ya Tuhan yang memiliki banyak kekurangan, banyak kelemahan ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami hanya datang berserah kepada Engkau ya Tuhan, tuntun bimbing kami ya Tuhan, agar kami bisa melewati semuanya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat GPD Ebenezer dan seluruh jemaat Gloria ya Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Karena Engkau jamah, Engkau sembuhkan ya Tuhan. Biarlah di tempat ini ya Tuhan mengalami kesembuhan, mengalami pemulihan ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan mohon kami ya Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh aktivitas kami pada pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Ampuni dosa salah kami banyak ke Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.